sebagai pengurus wilayah NU Jawa Timur, ini kan akhir-akhir ini kan ini Kiai beredar terkait dengan video Pak Gembul. Ya, Guru Gembul yang semakin hari itu videonya sepertinya semakin berani tentang NU terutama. Kira-kira Kiai sebagai pengurus NU wilayah Jawa Timur, bagaimana tanggapan Kiai terkait dengan konten-konten beliau dan bagaimana kita sebagai warga Nahdien untuk menyikapi itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagi saya Guru Gembul itu singkatan. Gembul, ya, gemar ngibul. Sudah ngibul. Ya. Saya di akun Facebook saya tidak pernah saya nyinggung Guru Gembul. Kenapa? Apanya yang mau ditanggapi? Ya. Bicara hadis, dia tidak pernah belajar hadis. Belajar fikih, tidak pernah belajar fikih. Pernah dipermalukan sama Ustadz Nuruddin. Dan itu sejak saat itu sudah. Bagi saya ini, kalau nanggepi ini, berarti justru mendowngrade kita ke level dia. Oh, tidak belajar fikih, tidak belajar ilmu rijal hadis, tidak belajar. Ini apanya ya, Bu? Jadi anehnya justru yang seperti itu yang yang followernya banyak. Jadi hari ini saya, Mbak, di akun-akun saya itu kalau isinya ilmu itu sedikit yang nge-like, nge-share. Tapi kalau nyerang seseorang atau nyerang siapa, wah itu termasuk ini ya, termasuk beliau ini juga. Termasuk dulu saya tahu beliau ini cuma agak-agak lupa gimana gitu loh. Ya, karena itu tidak sempat untuk kemudian, karena begitu melihat beliau dengan Gus Baha, ya, dengan keluguannya, hilang kebencian. Apalagi beliau di depan Gus Yahya, Anda sudah saya maafkan. Gus Yahya. Ketua umum ini, kalau sudah memaafkan di atasnya umumnya kedua. Atau kalau Gus Yahya ketua umum, kalau beliau ini ketua yang tidak umum ini. Jadi terkait dengan konten-konten yang semacam itu, bagi kita ini kalau ditanggapi justru semakin dia merasa equal dengan kiai-kiai kita. Jadi saya tidak kritikannya hari ini tipis perbedaan antara kritik dengan kebencian. Kalau kritik itu nilainya berbobot, nilainya tinggi, hasil kajian mendalam. Contoh seperti yang oleh beliau Kiai Muhyiddin tadi disampaikan dan saya baru tahu. Itu hari ini Kemenak itu merilis daftar santri kan 1.300.000. Wah, itu sama yang namanya Guru Gembul. Itu dibuat berita besar-besar. Ini pesantren harus introspeksi, harus siap kritik, macam-macam. Ternyata setelah dapat konfirmasi, karena beliau ini termasuk Dewan Masyayikh, beliau termasuk orang dalam. Jadi jalan menuju sukses itu kan ada 3. Ya. Jalan sukses itu adalah doa, ikhtiar, dan punya orang dalam. Ini hanya contoh aja. Jadi setelah beliau sampaikan, yang dimaksud dengan 1.300.000 itu adalah nama santri yang terdaftar dalam HEMIS. Betul. Kata beliau, dari pondok sebesar Sukorejo Salafiyah Syafi'iyah yang 18.000 yang berhasil diinput itu cuma 700. Lirboyo yang 40.000 lebih atau hampir 50.000 hanya 7.000 yang masuk. Ini kan berarti dia itu hanya mengambil mentah data tanpa diolah, tanpa cek lapangan, tanpa konfirmasi, sudah digembar-gembur. Itu tambah memalukan bagi saya, tambah meruntuhkan meruntuhkan sisi keilmuannya. Ini hanya
hanya sekedar konten, hanya sekedar cari follower. Itulah bedanya kiai pesantren dengan yang di YouTube. Di YouTube itu mencari follower, kalau kiai pesantren mencetak leader. Ini kok ngesas semua, kenapa ya? Jadi sekali lagi, mereka itu hanya konten. Semakin bagus diserang kontennya, itu semakin melambungkan. Jadi bagi saya, yaitu saya bertemu dengan hal-hal semacam itu, ya berlaku ayat Quran. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Perkataan mereka apapun tentang pesantren, kita lihat backgroundnya. Oh, dia bukan akademisi, dia bukan peneliti, dia bukan, dia cuma konten saja, ya sudah, salama. Karena kalimat terakhirnya salam, berarti sudah salam ini. Jadi sekali lagi tidak perlu ditanggapi atas mereka yang tidak tahu. Kakek saya tuh, kakek tiri saya itu PKI. Saya bilang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan dari Kiai Haji Ma'ruf Husin. Ini beliau pengurus PWNU Jawa Timur tentang sosok yang bernama Pak Gembul. Ya, ini ternyata Kiai Ma'ruf Husin ini memang selama ini tidak pernah menyinggung tentang siapa sosok yang bernama Pak Gembul, karena memang pada dasarnya Pak Gembul ini tidak memiliki kapasitas keilmuan apapun, terutama sangat minim sekali dalam bidang agama, sehingga tidak layak untuk dilayani. Walaupun Pak Gembul ini sedang viral karena kepiawaiannya dalam berbicara, sehingga diundang di berbagai macam podcast ya, jadi kesana kemari melancar podcast, atau termasuk di akun YouTube-nya pribadi. Ini termasuk diantaranya Pak Gembul ini menyinggung tentang pesantren, para kiai dan para ulama, dan juga tentang kebenciannya kepada Nahdlatul Ulama. Jadi seolah-olah semacam kritik ya, namun pada intinya adalah kebencian kepada pondok pesantren, kepada Nahdlatul Ulama. Jadi kebencian itu kemudian dibungkus dengan kalimat yang disebut dengan kritik. Ya, seharusnya kalau memang Pak Gembul ini benar-benar ingin mengkritik, maka jangan mengkritik secara terbuka. Kenapa demikian? Karena ini akan mengundang berbagai macam perdebatan, sehingga nanti akan ada pihak-pihak yang semakin mengompori, semakin menunjukkan rasa kebenciannya kepada pesantren atau kepada Nahdlatul Ulama. Karena kita paham sebagai orang NU, kami ini memahami bahwasanya ada pihak-pihak yang sangat membenci terhadap NU, terhadap pondok pesantren. Siapa itu para pembenci NU, pembenci pondok pesantren, pembenci Kiai NU? Di antaranya adalah mereka non-muslim, walaupun tidak semuanya, tapi non-muslim ini juga ikut andil dalam kebenciannya kepada NU, karena NU ini telah berjasa menyebabkan Islam yang terus berkembang, banyaknya umat Islam yang hidup di Nusantara ini karena peran dari Nahdlatul Ulama, ya, dakwahnya yang ramah, damai, menghargai toleransi, kemudian dakwah dengan penuh kasih sayang, sehingga banyak yang kemudian memeluk Islam menjadi warga NU. Nah, inilah kemudian non-muslim sebagai kaum minoritas, ada pihak-pihak walaupun tidak semua non-muslim ini yang mereka juga membenci Nahdlatul Ulama, yaitu non-muslim yang sangat radikal ya, sehingga NU yang jelas-jelas ormas moderat itu pun sampai musuhi atau dibenci ya. Kemudian selain non-muslim ini juga mereka adalah PKI ya. PKI jelas ini musuh bebuyutan NU, karena PKI pernah menjadi partai besar, juga termasuk NU juga pernah menjadi partai besar yang kemudian bersaing atau berkompetisi di parlemen, sehingga PKI ini bagaimana untuk bisa menggerus kekuatan NU
diharapkan nanti Islamnya bisa kalah dengan kekuatan yaitu komunis. Nah, ini jadi selain non-muslim juga PKI ini sangat membenci Nahdlatul Ulama. Selain itu juga kelompok radikal yang disebut dengan Salafi Wahabi. Ini jelas-jelas sangat membenci NU, membenci pondok pesantren, ya, karena ingin melenyapkan Islam moderat, Islam yang penuh dengan kasih sayang, Islam santun, Islam rahmah, ingin diimpor, yaitu paham-paham radikalisme yang ini bersumber dari Timur Tengah. Jadi ada 3 pihak itulah yang selama ini sampai sekarang berupaya untuk bagaimana menghancurkan NU dan menghancurkan pondok pesantren. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Guru Gembul, selain karena memang niatnya ingin mencari cuan, mencari keramaian di YouTube-nya sehingga bisa mengalir pundi-pundi kekayaan, juga di belakang Pak Gembul ini banyak kelompok yang bersarang yang mereka ini pembenci NU, ya, pembenci pondok pesantren. Ya, pertama tadi yaitu kaum komunis, kemudian juga kaum non-muslim, juga kaum radikal. Ya, kaum radikal yaitu Salafi Wahabi, karena dengan adanya NU inilah paham Salafi Wahabi, paham sesatnya ini gagal diimpor di Nusantara, di Indonesia. Jadi menghambat proses Wahabisme di Nusantara ini karena besarnya pengaruh dari Nahdlatul Ulama. Ya, jadi ini kaum-kaum yang selama ini sangat membenci NU, ya, berupaya untuk bagaimana NU dan pondok pesantren ini hancur. Nah, jadi Pak Guru Gembul ini ibaratnya adalah ternaknya dari Salafi Wahabi, ternaknya dari PKI, ya, ternaknya dari corong kaum-kaum yang selama ini sangat membenci Nahdlatul Ulama, membenci para kiai yang ada di pesantren, dan membenci bagaimana eksistensi dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mudah-mudahan dengan nasihat dari Kiai Ma'ruf Fauzi kita juga akan faham tentang betapa bodohnya Pak Guru Gembul, karena setiap berbicara ini hanya menggunakan logika, menggunakan akalnya, sehingga tidak ada satupun referensi yang dia ketahui yang bisa dia keluarkan untuk menguatkan argumennya. Jadi hanya mentah saja ngomong ngalur ngidul ke sana kemari, yang seolah-olah memang ahli segalanya, paham segalanya, namun sebenarnya nol sekali. Terutama yaitu paham agama. Dia sekolah hanya di sekolah umum, kemudian juga tidak pernah di pondok pesantren, bahkan juga tidak pernah kuliah di jurusan tentang ajaran Islam. Inilah yang menyebabkan Pak Guru Gembul ini keluar kesana kemari namun tidak ada referensi. Mudah-mudahan insya Allah ulama kita, ulama aswaja, ulama NU, terutama para pesantren, para kiai, semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kaum-kaum para pembenci. Yang diantaranya ada Heri Pras, kemudian Pak Guru Gembul, ya, Pak Gembul, kemudian kelompok-kelompok yang telah saya sebutkan tadi, yang mereka pada intinya sama-sama kompak ingin menghancurkan NU, ingin merusak marwah kehormatan pondok pesantren. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilafan, segala kekurangan. Kita tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetap menjadi ulama NU sepanjang hidup kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.